Pil antivirus Molnupiravir yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Amerika Serikat Merck diklaim mampu mengurangi separuh resiko kematian atau rawat inap akibat COVID-19. Molnupiravir juga telah mendapat persetujuan Inggris sebagai obat COVID-19 pertama yang bisa diminum. Persetujuan Inggris dikeluarkan pada Kamis 4 November 2021 kemarin dan menjadikan negara pertama di dunia yang menyetujui penggunaannya. Selain Molnupiravir, ada lagi obat COVID-19 yang diklaim efektif, yakni Paxlovid, buatan perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer. Perusahaan mengklaim Paxlovid mengurangi risiko rawat inap atau kematian hingga 89% bagi orang dewasa yang berisiko penyakit parah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap obat COVID-19 yaitu Molnupiravir ke depan harus bisa diproduksi di Indonesia. Untuk pengadaan Molnupiravir dari Merck maupun obat dari Pfizer, atas arahan Pak Menko kita lakukan dua strategi. Strategi pertama jangka pendek, kita ingin datangkan cepat. Ini import dulu agar sebelum Nataru sudah ada stoknya. Sehingga kalau terjadi, mudah-mudahan tidak ya, terjadi apa-apa di Nataru, kita sudah siap obatnya. Tetapi siapa yang akan kita pilih nantinya adalah yang seperti tadi Pak Menko sampaikan. Dia harus memberikan komitmen agar dia bangun pabriknya di Indonesia. Jadi jangka menengahnya kita akan memilih nanti perusahaan-perusahaan yang kita import obat jadinya, tapi mereka berkomitmen untuk membangun pabrik di Indonesia. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Sulis Ikawati mengaku, jika informasi mengenai Molnupiravir sebenarnya telah beredar sejak Maret hingga April 2020. Molnupiravir disebut memiliki efek hingga 100% saat uji klinis fase 3. Kemudian bila berjalan dengan baik, obat ini disebut-sebut akan tersedia di pasar dalam waktu 4 hingga 5 bulan. Pemirsa, obat COVID di depan mata, itulah topik dialog kita pada pagi hari ini, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah mencapai kesepakatan untuk nantinya membeli 600.000 hingga 1 juta obat COVID-19 buatan Merck bernama Molnupiravir. Nah, rencananya obat ini akan tiba di tanah air pada Desember 2021. Dan untuk membahasnya, pagi ini kita sudah bergabung bersama dengan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, ada Ibu Zulis Ikawati. Selamat pagi Ibu Zulis, apa kabar? Selamat pagi Ibu Zulis. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, Ibu Zulis, ini kita semacam ada harapan baru tentang penanganan COVID-19. Sudah ada negara yang menyetujui penggunaan dari obat Molnupiravir ini untuk bisa mengobati COVID-19. Apakah kita sudah bisa happy, sudah bisa senang dengan harapan baru ini, Ibu Zulis, menurut Anda? Ya, terima kasih Mbak Yulita. Jadi saya kira ini memang satu harapan baru dan menjadi satu alternatif ya. Karena kan selama ini kita baru ada Favipiravir, Remdesivir sebagai antivirus untuk COVID. Nah, sekarang ada tambahan alternatif nih. Jadi akan memperbanyak pilihan gitu ya nanti untuk penanganan COVID-19. Yang saat ini lagi ramai kan nih Molnupiravir ya. Molnupiravir ini adalah salah satu obat antivirus yang dikembangkan oleh Merck dan dari hasil uji klinik yang dilakukan disebut-sebut bisa menekan perburukan atau mengurangi perburukan sampai kematian sampai 50% begitu. Ya. Namun kita masih harus menunggu hasil uji klinik secara lengkap ya, karena uji kliniknya sendiri sebenarnya belum dipublikasikan hasilnya. Tapi memang sudah ada semacam press release juga dari Merck dan juga ada interim analisisnya, dan jadi yang dilaporkan di media biasanya oleh industri ini adalah hasil interim analisisnya. Jadi uji kliniknya sendiri sebetulnya belum completely waktu itu ya, belum selesai benar, tapi saya kira dari hasil interim analisis memang sudah cukup ada data yang bisa diambil untuk kesimpulan begitu. Nah, indikator-indikator dalam uji klinis itu yang bisa membuat kita mengetahui bahwa memang ini efektif untuk mengobati itu apa aja sih Bu Zulis? Iya, jadi khusus untuk Molnupiravir ini adalah digunakan untuk
pasien dengan gejala ringan sampai sedang, Mbak Yulita. Oke. Jadi ya sebetulnya obat ini pernah juga diujikan untuk yang berat begitu, tetapi nampaknya kurang efektif untuk yang sudah terlanjur berat begitu, sehingga kemudian diarahkan untuk yang ringan sampai sedang, dan parameternya adalah jadi mereka mengamati berapa orang yang setelah dalam 29 hari. Jadi begini, Mbak, obat ini digunakan dengan dosis 800 mg sehari, ya, itu selama 5 hari. Kemudian diamati selama 29 hari. Kemudian dilihat apakah dari sebagian mereka ada yang mengalami perburukan tidak, atau sampai dirawat di rumah sakit tidak. Jadi sasarannya adalah mereka yang belum dirawat di rumah sakit. Jadi yang ringan sampai sedang. Jadi kalau kayak kita di isoman begitu. Nah, dibagi 2 kelompok nih. Jadi kelompok yang obat uji molnupiravir sama kelompok obat yang kosong atau placebo istilahnya ya. Nah, kemudian nanti dibandingkan, dan ternyata dari kelompok molnupiravir itu dari 385 subjek yang menggunakan ya dari hasil interim analisis ini ya, itu 7,3% itu dia dirawat di rumah sakit. Tetapi yang menggunakan obat kosong itu sampai 14%, Mbak. Jadi 7 dengan 14 ya, berarti kan ini separuhnya. Artinya molnupiravir ini bisa menekan perburukan sampai meninggal itu, dan memang tidak ada yang meninggal juga sebetulnya. Itu sampai 50% begitu. Nah, informasi yang kami dapatkan sendiri di Indonesia kan paling banyak itu varian Delta. Konon katanya si obat ini juga diklaim mampu untuk bisa melawan varian Delta ini. Sementara varian Delta ini kan lumayan banyak di Indonesia dan paling cepat menyebarnya begitu. Menurut Anda bagaimana, Ibu? Ya, jadi memang obat ini ketika diujikan itu kan memang pada sudah ada varian-varian ya. Jadi memang sekitar 40% dari subjek ini ternyata teridentifikasi juga terinfeksi virus dengan beberapa varian, salah satunya adalah Delta, sehingga dikatakan bahwa obat ini juga bisa untuk mengatasi tadi ya varian virus Delta maupun juga ada Gamma, Mu juga seperti itu. Cara kerjanya untuk bisa mungkin mengetahui jenis varian dari COVID-19 ini itu seperti apa sih sebenarnya, Bu Zulis? Iya, itu tentu harus ada pemeriksaan secara khusus ya. Jadi kalau hanya kayak kita cek PCR itu memang bukan ya, tidak bisa ya, kita tidak bisa menentukan. Biasanya harus diambil sampelnya, ya kemudian nanti harus dibikin ada ujinya ya, di sequencing dan sebagainya begitu, untuk melihat variannya apa seperti itu. Dan itu memang bukan untuk sehari-hari ya, jadi biasanya hanya untuk konteks penelitian atau mungkin survei untuk melihat sebaran dari varian seperti itu. Jadi harus diambil sampelnya. Nah, ini kan beberapa negara sudah mencoba untuk menguji klinis ini. Apakah nanti ketika misalnya Indonesia kan punya rencana untuk membeli obat ini juga, apakah uji klinis yang sama dengan prosedur yang sama dilakukan lagi atau seperti apa? Sebetulnya itu nanti tergantung dari kebijakan dari Badan POM ya. Jadi beberapa obat itu ada yang memang misalnya harus diujikan lagi di Indonesia, tetapi misalnya Badan POM sudah merasa cukup dengan data yang ada di uji klinik yang misalnya di luar dan itu bisa diterima, saya kira mereka juga bisa memberikan EUA atau Emergency Use Authorization. Jadi memang sebelum digunakan di Indonesia tentu tetap harus atas approval dari Badan POM. Baik. Nah, dari Menkes sendiri sudah mengatakan bahwa Indonesia akan membeli 1 juta tablet molnupiravir, ya meskipun belum diketahui bagaimana nanti skema penggunaannya, apakah emang harus uji klinis lagi atau bisa dikeluarkan untuk penggunaan darurat begitu ya. Tapi menurut Anda apakah ini cukup terburu-buru, Bu Zulis, untuk bisa langsung menyatakan bahwa kita akan beli juga gitu? Iya, saya kira mungkin belajar dari pengalaman dengan vaksin yang juga sebetulnya waktu itu kan juga berpacu ya dengan waktu dan berlomba dengan negara-negara lain begitu ya. Jadi kalau saya lihat memang mungkin lebih ke ya bisa dibilang sedikit gambling mungkin ya, tetapi saya kira tentu dengan perhitungan yang matang ya. Jadi karena obat ini sendiri kan memang ketika sudah direncanakan akan dibeli kan sebetulnya approvalnya juga belum ada nih Mbak Yulita. Tetapi kan dari data interim analisis itu memang terlihat cukup promising ya atau menjanjikan, sehingga dan ternyata banyak negara juga melihat seperti itu sehingga ya berlomba-lomba. Makanya mungkin saya kira
nggak ada salahnya juga mungkin, tapi jangan terlalu banyak dulu kali ya. Maksud saya kita harus trial dulu juga gitu. Jadi memang kalau nggak salah mungkin berapa gitu ya yang angka yang akan dibeli sementara ini. Iya, cukup menjanjikan, memberikan harapan baru, tapi lumayan gambling, Ibu Zulis. Kehati-hatian seperti apa yang harus kita perhatikan nantinya pada saat mulai mendatangkan obat ini, menurut Anda? Ya, tentu saja sesuai dengan prosedur ya. Artinya kan kita harus menunggu tentang approval-nya dulu dari badan otoritas ya. Kemudian kalau memang itu perlu diuji klinikan, karena gini, memang kalau saya lihat uji kliniknya sudah ada cukup banyak ya melibatkan, dan kalau melihat di informasi di website tentang uji kliniknya itu dilakukan di beberapa negara. Tetapi ya mungkin saja mungkin diperlukan juga uji klinik di Indonesia. Tapi kalau kita lihat untuk urgensinya dengan data-data yang ada mungkin tidak harus ya. Nah, kehati-hatian tentu adalah sasarannya nanti yang seperti apa itu harus sesuai, karena obat ini disasarkan untuk yang ringan sampai sedang. Ya, jadi tentu kita juga nanti menentukan sasaran yang akan diberikan seperti apa, seperti dan juga pengawasannya. Karena namanya obat baru ya, Mbak Yulita, kita belum tentu juga memastikan, mungkin dalam durasi uji klinik belum terlihat efek-efek lain misalnya gitu, tapi setelah dipakai banyak orang, lebih banyak lagi kan mungkin saja muncul ada efek-efek samping yang waktu uji klinik belum terlihat misalnya. Mungkin sama seperti vaksin ya, vaksin kan waktu itu misalnya di dalam jumlah tertentu uji klinik kan hanya ribuan nih, kalau setelah dipakai oleh di masyarakat udah bisa jutaan tuh. Nah, artinya mungkin ada muncul seperti itu, sehingga pengawasan dalam penggunaan tetap harus dilakukan begitu, kewaspadaannya seperti itu. Oke, pada umumnya pada saat menguji obat baru, obat impor begitu, kemudian ke Indonesia, apa sih kendala yang biasanya kita alami, Ibu Zulis? Sebetulnya nggak ada kendala khusus sama Yulita menurut saya. Jadi ya sebetulnya kan desain uji klinik itu kan udah standar ya. Jadi asal kita menggunakan desain yang baku, yaitu yang mengikuti istilahnya good clinical practice ya, memenuhi kaidah-kaidah uji klinik, saya kira nggak ada masalah juga. Gitu. Oke, artinya tidak ada yang harus benar-benar diperhatikan pada saat ada obat baru dan itu impor dari luar negeri kemudian datang ke Indonesia, begitu? Ya, saya kira itu nggak ada masalah khusus. Jadi ya tetap dengan uji klinik yang baik itu kita akan melihat efikasi dan keamanan. Jadi dalam uji klinik itu kan yang dilihat kan dua macam. Keamanan juga harus menjadi prioritas dan juga efikasi atau kemanjurannya begitu. Oke, untuk jenis ataupun tipikal dari orang yang mengonsumsi itu juga harus diperhatikan tidak, Ibu? Oh iya, itu tentu nanti akan ada di dalam desain uji kliniknya itu kriteria subjeknya yang seperti apa. Jadi misalnya hanya yang ringan sampai sedang, misalnya dengan komorbid apa, itu sudah ditetapkan dari awal supaya datanya tidak bias begitu. Jadi memang itu nanti masuk di dalam protokol uji kliniknya, harus ditentukan dari depan. Lalu yang tidak diikutkan yang mana? Misalnya biasanya uji klinik obat baru itu tidak melibatkan wanita hamil misalnya gitu, karena itu kan berisiko. Jadi biasanya itu di-exclude ya. Kemudian mungkin orang-orang dengan usia yang udah lansia yang misalnya udah di atas 70 misalnya gitu, itu nggak kita ambil di awal. Atau anak-anak. Jadi biasanya digunakan pada subjek dewasa saja begitu. Oke, pada pengunjung. Misalnya itu contohnya ya Mbak. Jadi untuk kriteria subjeknya memang harus ditetapkan dari awal. Baik, Ibu Zulis, kita masih akan melanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ibu Zulis Ikawati, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Ibu Zulis, selain molnupiravir ini ternyata Amerika Serikat juga mengklaim bahwa mereka membuat Paxlovid yang diperkirakan akan mengurangi risiko rawat inap atau kematian, bahkan gejala yang parah. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa? Iya, ini juga kayaknya kompetitornya ya dari molnupiravir atau sebagai alternatif yang saya bilang. Jadi dia bekerja dengan mekanisme yang sedikit berbeda ya, dari secara mekanisme farmakologinya agak beda, tapi dia sama-sama sebagai antivirus juga.
Dan dia memang juga digunakan untuk yang ringan, sedang, dan memang beritanya saya juga belum mendalami banget ini ya tentang, karena memang uji-uji kliniknya juga belum dipublikasikan secara saintifik ya, artinya biasanya kita lihat dari publikasi ilmiah, tapi ini kan belum ya, tapi memang biasanya dari produsennya yang memberikan press release begitu. Nah ini sejenis antivirus ini diuji cobakan pada sekitar 1.200-an orang, dan itu memang dikatakan juga cukup promising hasilnya begitu. Iya. Jadi juga bisa mengurangi kematian ataupun perburukan penyakit, mirip seperti molnupiravir. Iya, karena yang membuat si Paxlovid ini kan adalah yang membuat vaksin Pfizer juga yang efikasinya lumayan tinggi dibandingkan vaksin yang lain begitu. Menurut Anda semenjanjikan apa Paxlovid ini? Saya belum melihat lagi hasilnya, tetapi memang angka-angkanya seperti mungkin mirip-mirip seperti molnupiravir sih saya kira. Jadi tadi bisa mencegah kematian sekian persen begitu ya. Jadi pada kelompok yang diberi Paxlovid itu misalnya 0,8% yang dirawat di rumah sakit, sedangkan yang placebo itu 7%. Jadi memang jauh gitu. Kalau tadi kan 7 sama 14, ini lebih jauh lagi. Cuman ya kita harus menunggu hasil finalnya Mbak Yulita, karena kita belum membaca persis nih sebetulnya data-datanya. Belum lagi juga tentang efek samping kan kita belum lihat juga nih. Karena setiap obat pasti ada risiko ya. Jadi kita belum lihat secara pasti, secara detail begitu tentang hasil uji klinik dari Paxlovid. Oke. Bu Zulis, biasanya obat baru dengan kandungan tertentu kemudian dipasarkan, digunakan di keseharian masyarakat begitu, dikonsumsi oleh masyarakat, itu baru ketahuan gejala pada umumnya itu setelah pemakaian berapa lama sih Bu biasanya? Gejala apa maksudnya? Efek samping gitu? Efek samping, iya. Iya. Ya sebetulnya pada saat uji klinik itu juga sudah harus diamati. Cuman uji klinik itu kan masanya terbatas. Misalnya kayak molnupiravir pengamatannya katakanlah 29 hari untuk efikasi, dan untuk melihat parameter keamanannya dia mengamatinya 7 bulan misalnya gitu. Tapi tadi bisa saja efek tersebut baru muncul setelah berapa lama ya, di luar jangka waktu yang digunakan pada saat uji klinik. Cuman kalau berapanya memang nggak bisa dipastikan juga Mbak Yulita, nggak bisa digeneralisir karena setiap obat itu memiliki properties atau sifat-sifat sendiri begitu. Jadi memang tetap harus ada pengamatan jangka panjang begitu. Maka sebetulnya tidak cuma obat COVID ya, semua obat pun sebetulnya harusnya ada pemantauan selama jangka panjang ya, artinya perlu dilaporkan jika ada efek-efek yang muncul setelah digunakan dalam jumlah yang lebih banyak orang dan juga dalam waktu yang lebih lama begitu. Dan efek samping juga tergantung dari subjek yang memakai juga seperti itu. Betul, kadang-kadang sangat individual juga Mbak Yulita, nggak selalu muncul juga begitu. Oke, Ibu Zulis, karena dari berita tentang obat ini akhirnya memberikan harapan besar bagi masyarakat, dan bahkan ada pernyataan-pernyataan seperti ini adalah satu titik cerah buat kita bisa seperti mengobati penyakit flu pada umumnya seperti itu. Apakah kita boleh berpikir seperti itu nanti ketika obat ini sudah datang ke Indonesia? Kita belum bisa memprediksi Mbak Yulita, karena kita belum tahu juga ya COVID-nya sendiri atau virusnya sendiri kan juga tadi mutasinya mau seperti apa. Yang baru ketahuan kan juga baru 4 nih yang menjadi varian of concern ya oleh WHO. Tapi kan sebetulnya mutasi itu mungkin masih akan berjalan begitu, sehingga kita juga tetap harus waspada saya kira. Jadi seperti tadi adanya obat-obat baru, ada molnupiravir, Paxlovid dan sebagainya, itu saya kira nggak cuma ini. Pasti ke depan akan ada tambahan lagi, obat-obat lagi, karena kita semuanya berpacu dengan COVID ini ya. Jadi kita juga belum bisa memprediksi apakah nanti bakal seperti influenza yang akan menjadi teman kita begitu ya. Kemudian termasuk vaksinnya juga, apakah nanti setiap tahun kita harus vaksin. Nah kita semuanya masih serba baru ini Mbak Yulita, jadi kita belum tahu. Tapi tetap ya kewaspadaan, menjaga protokol kesehatan saya kira tetap harus ya. Jadi sementara ini kita belum bisa dibilang bebas juga sih ya, belum. Dan nanti tahun baruan belum tahu nih Mbak Yulita. Biasanya kita makanya Bapak Presiden kan mewaspadai ya, jangan-jangan nanti akan ada karena mobilitas makin tinggi dan sebagainya, kita belum bisa memprediksi.
Baik, Bu Zulis, ketika nanti obat ini sudah bisa kita beli, apakah menurut Anda nanti seperti vaksin bisa diterima bahan bakunya, kemudian bisa diolah di Indonesia juga diproduksi secara massal seperti itu? Ya, saya kira bisa sekali ya. Sebetulnya industri farmasi kita ini sudah pasti memiliki kualifikasi yang tinggi ya. Seperti Favipiravir kan juga kita udah bisa bikin. Memang untuk bahan baku kita memang belum bisa, dan memang pada saat ini kita masih harus mengandalkan bahan baku dari sumber-sumber lain ya, terutama kebanyakan sih dari India atau mungkin dari Cina terkait dengan bahan baku. Tapi assemble-nya sendiri atau formulasinya saya kira udah industri farmasi kita udah canggih lah, udah nggak ada masalah sebetulnya dengan itu. Jadi saya kira kemarin memang direncanakan ya seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan misalnya memang molnupiravir ini hasilnya baik, maka nanti akan juga bisa dibikin atau diproduksi juga di Indonesia supaya menjaga sustainabilitas ya, ketersediaannya. Apakah semua perusahaan farmasi di Indonesia punya kemampuan yang sama kemudian untuk bisa membuat obat ini nanti diproduksi secara massal? Ini kita mencoba melihat ke depan begitu, Bu Zulis, seperti apa nanti? Ya. Semua industri farmasi besar, terutama kalau di Indonesia, pastinya sudah juga memiliki sertifikat GMP ya, jadi Good Manufacturing Practice. Jadi semua industri farmasi yang memiliki itu, artinya memiliki kualifikasi Good Manufacturing Practice, tentu dia bisa ya membuat apa saja gitu obatnya. Tinggal bahan bakunya itu sebetulnya. Jadi saya kira industri farmasi nasional kita udah bagus-bagus ya, terutama yang tadi ya, tentu saja yang mungkin yang besar. Jadi karena memang terkait dengan kualitas dari obatnya nanti yang dihasilkan gitu. Apakah bisa dibilang dengan nantinya ada rencana pembelian, kemudian 600.000 hingga 1 juta obat COVID nih rencananya dari pemerintah didatangkan ke Indonesia, ini benar-benar bisa membuat kita berpikir bahwa kita dalam waktu dekat dengan kemampuan farmasi yang cukup bagus itu bisa memproduksi juga begitu dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Menurut Anda seperti apa? Iya, saya kira bisa. Ya, cuman tadi sekali lagi kan kita tergantung bahan baku, Mbak Yulita. Jadi kan bahan bakunya kan memang kita masih dari luar ya, kita bukan bikin sendiri. Jadi seperti misalnya kalau di luar ternyata, saya ingat kasusnya ketika India lagi tinggi-tingginya juga ketika membutuhkan remdesivir. Nah itu kan juga mereka juga butuh ya, sehingga nggak bisa dikeluarkan misalnya gitu. Jadi itu mungkin yang kendalanya lebih di situ sih. Tapi kalau dari asal tersedia itu dan mendapatkan license ya, karena kan ini juga nanti harus ada secara resminya harus dapat lisensi, dan kemudian mereka akan melihat apakah industri farmasi yang akan memproduksi itu memenuhi syarat atau tidak. Itu tentu akan ada prosedurnya begitu ya, tapi secara teknis gitu keahlian itu nggak ada masalah kalau di Indonesia untuk membuatnya. Terakhir Bu Zulis, meskipun nantinya sudah ada obat yang beredar di Indonesia, apakah kita tetap butuh vaksin? Oh iya, beda posisinya ya antara vaksin dengan obat. Kalau vaksin itu adalah sebagai pencegah gitu ya. Kalau obat itu kalau yang udah terlanjur sakit begitu ya. Kalau kita berharap kan nggak usah sakit. Jadi saya kira vaksin ini harus tetap kita dorong gitu ya. Syukur-syukur nggak perlu sakit. Nah, tapi ketika ternyata masih ada yang sakit, maka kita udah siapkan obatnya begitu. Jadi posisinya itu berbeda untuk vaksin dengan obat. Jadi dua-duanya masih kita butuhkan. Nah itu, ini adalah pesan untuk orang-orang masyarakat yang mungkin sampai sekarang belum berpikir untuk vaksin begitu, karena berpikir tunggu obatnya aja deh dulu gitu. Mau sakit kan mendingan nggak usah sakit kan, Mbak Yulita. Ajak begitu Bu Zulis masyarakat yang mungkin sampai sekarang belum vaksin dan berpikir bahwa obat ini adalah salah satu jalan untuk bisa mengatasi COVID-19, Bu Zulis. Ya, saya kira lebih baik mencegah daripada mengobati ya, daripada kita sakit, dan belum tentu juga obatnya selalu berefek juga gitu. Walaupun sudah ada kan respon orang juga mungkin bisa bervariasi, walaupun mendapatkan obat yang sama, kadang-kadang juga ternyata efeknya beda, sehingga mendingan nggak usah sakit kan gitu ya. Maka tetap saja kita harus vaksinasi dulu supaya paling nggak untuk upaya mencegah menjadi sakit. Saya kira itu yang harus kita dorong. Nah, obat ini adalah sebagai jalan keluar atau ketika udah terlanjur sakit begitu. Oke, mencegah lebih baik daripada mengobati, itu yang harus diingat. Baik, Ibu Zulis, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat, Bu Zulis. Ya, terima kasih Mbak Yulita. Ya, pemirsa, itu dia dialog kami pada pagi hari ini. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut.